Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan dawahi al-maut ats-tsalath, 3 kengerian dari kematian. Ad-dahiyatul ula, kengerian yang pertama adalah ngerinya sakaratul maut. Ini sudah kita bahas. Kemudian kengerian yang kedua, ru'yat malakil maut, yakni melihat malaikat maut. Dan kita masih di poin kedua ini. Ya, berikutnya muallif hafizahullahu taala, beliau menukilkan riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar jenazah seorang laki-laki kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Kami juga duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Di genggaman beliau terdapat sebatang kayu. Beliau menggaris tanah dengannya. Kemudian mengangkat kepalanya seraya beliau bersabda, Ista'idzu billah min adzabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jadi beliau ulang-ulang kalimat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, di mana Rasulullah dan para sahabat ya begitu antusias untuk kemudian ikut di dalam penyelenggaraan jenazah, karena sejatinya itu akan menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu hak. Ya, sebagaimana siksa kubur itu hak, berarti ada juga nikmat kubur. Nikmat kubur juga adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Tidak mungkin Nabi berlindung, bahkan memerintahkan, menyuruh para sahabat dan kita sebagai umatnya untuk juga berlindung dari siksa kubur kalau kemudian siksa kubur itu tidak ada. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan selayaknya di tempat-tempat seperti itu, di situasi seperti itu, seorang muslim itu banyak mengambil ibrah. Lihatlah keadaan Nabi, beliau begitu khusyuk, begitu tumakninah, yang kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menguburkan jenazah. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Nah, disinilah ya beliau mulai menjelaskan bagaimana perjalanan ruh ya saat ruh itu dicabut. Ini hadisnya agak panjang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman saat mereka dicabut ruhnya. Demikian pula keadaan orang-orang yang kafir saat mereka meninggal dunia, saat dicabut ruhnya. Dan apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, di hadis inilah kemudian dipaparkan. Nabi melanjutkan sabdanya, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman
terputus dari dunia dan menuju akhirat, maksudnya mengalami peristiwa kematian, maka turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dan hanut dari surga. Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, lihat di sini bagaimana para malaikat dengan malaikat maut yang hendak mencabut ruh orang yang beriman. Mereka ada pada sosok yang begitu menggembirakan, sosok yang tidak menakutkan, sosok yang membawa kabar gembira. Kemudian saat malakatul maut mencabut ruh orang beriman ini, maka ada sapaan yang menyejukkan, "Ya wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan juga keridhaannya." Maka akhirnya jiwanya pun keluar, ruhnya keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Lalu malaikat itu mengambilnya. Jika malaikat pencabut nyawa itu sudah mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap pun, sehingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan dan juga di hanut. Jiwa itu pun keluar darinya dengan aroma kesturi yang paling harum yang ada di muka bumi. Selanjutnya para malaikat itu membawa jiwa tersebut naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, "Betapa harumnya aroma ruh ini." Para malaikat yang membawanya berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik, seperti biasanya manusia menyebut namanya ketika di dunia, hingga mereka tiba di langit dunia. Ini proses tentu yang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, proses yang membahagiakan dan menyenangkan. Jadi dicabutnya ruh seorang mukmin dengan sapaan yang terbaik, dengan sapaan yang begitu ramah, kemudian dicabut dengan proses yang begitu mudah seperti air mengalir. Dan para jamaah yang dirahmati Allah ketika keluar langsung kemudian dikafani oleh para malaikat. Ya, tentu ini perkara gaib yang tidak bisa kita bayangkan. Taib para jamaah, tidaklah kemudian melewati satu sekumpulan malaikat, melainkan malaikat ini pada bertanya, "Ruh siapa yang taib ini?" Maka disebutkan ruh Fulan bin Fulan, karena ternyata ruhnya itu mengeluarkan aroma yang begitu wangi. Taib para jamaah yang dirahmati Allah, sampai kemudian ke langit dunia. Mereka meminta agar pintu langit itu dibuka, maka langit itu pun dibukakan baginya. Selanjutnya dia diantar dari satu ke langit berikutnya sampai tiba ke langit yang ketujuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Catatlah hambaku pada kitab Illiyin, kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula pada kali yang lain aku akan membangkitkan atau mengeluarkan mereka." Selanjutnya ruh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu memberi pertanyaan. Inilah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat itu pun kemudian memberikan pertanyaan. Nah, soal fil qabr inilah yang disebut dengan fitnatul kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah dua malaikat yang bertanya kepada orang yang meninggal tersebut. Apa kemudian yang ditanyakan, yang menjadi ujian bagi siapapun yang meninggal dunia? Maka dia akan ditanya tentang tiga hal. Siapakah Rabbmu?
Maka seorang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Maka seorang mukmin akan menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Malaikat itu pun kemudian bertanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia menjawab, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barulah ada pertanyaan keempat. Ya, pertanyaan keempat. Dari mana engkau tahu itu semua? Tanya kedua malaikat tersebut. Maka si mukmin tadi menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitabnya Allah. Lalu aku beriman kepadanya dan aku pun membenarkannya. Nah, dari sini ada catatan penting bagi kita para hadirin jamaah yang dirahmati Allah terkait dengan salasat al-usul, 3 usul tadi, makrifat kepada Allah, makrifat kepada dinil Islam, makrifat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak boleh kita taklid, ya. Artinya mesti dipelajari bagaimana makrifat kepada Allah yang benar, makrifat kepada Rasulullah yang benar, kemudian makrifat kepada dinul Islam. Karena ternyata pertanyaannya ada, dari mana kamu tahu itu semua? Dari mana kau tahu bahwa Tuhanmu adalah Allah, Nabimu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian agamamu adalah Islam? Taib para jamaah, dari mana itu semua diketahui kalau kemudian tidak belajar? Dan sumber ilmu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Mendengar jawaban seperti itu, naik dan berserulah penyeru dari atas langit. Hambaku telah benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Maka hamba tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, sedangkan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Ini ada beberapa nikmat kubur yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Jadi ketika lulus dari fitnah kubur, ketika lulus dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, barulah kemudian jiwa mukmin ini mendapatkan nikmat kubur. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat kubur itu berupa dilapangkan kuburnya, ya, sejauh mata memandang. Kemudian akan ada semerbak aroma yang begitu harum yang memenuhi kuburnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, akan ditampilkan kepadanya tempat dia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang disebut dengan nikmatul kubur. Tidak hanya berhenti sampai di situ, lalu dia didatangi oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian indah, beraroma wangi. Orang itu kemudian berkata, bergembiralah dengan hal yang membuatmu bahagia ini. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Maka mukmin yang meninggal ini bertanya, man anta? Siapa engkau? Siapa engkau sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka sosok tadi menjawab, akulah amalmu yang saleh. Ana amaluka saleh. Aku adalah amalmu yang saleh. Hamba itu kemudian memohon, ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat. Ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat. Jadi 4 ya yang disebutkan dari nikmat kubur di dalam hadis ini. Pertama tadi dilapangkan kuburnya. Ini tidak bisa dibayang-bayang ya, ini perkara gaib. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian ya diberikan aroma surga kepada dirinya, karena memang ruhnya dia juga sudah wangi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah akan ditampakkan tempat duduknya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yang keempat, dia akan ditemani sosok yang begitu rupawan, wajahnya wajah yang membawa berita gembira. Maka ternyata itu adalah amal-amal solehnya,
yang kemudian dijelmakan menjadi sosok yang begitu menawan untuk menjadi teman dia ya di alam kuburnya. Allahumma inna nas'aluka ya, ni'matal kubur ya, wa na'udzubika min adzabil kubur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita nikmat kubur dan melindungi kita dari azab kubur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ketika nikmat-nikmat ini dia rasakan, nikmat-nikmat ini dia dapatkan, maka yang keluar dari lisannya apa? Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segeralah tegakkan kiamat. Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat, segerakan kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian permohonannya dia ingin segera terjadi kiamat? Ya. Segerakan kiamat, padahal dia mendapatkan nikmat kubur, begitu ya. Tapi kenapa keinginannya segera? Ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat, ya, bangkitkan kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama karena dia kemudian meyakini bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya di surga Allah nanti jauh lebih nikmat daripada apa yang saat ini sedang dia rasakan di alam kuburnya. Maka keinginannya adalah disegerakan kiamat. Ya, disegerakan kiamat. Baik, para jamaah, karena kalau belum kiamat, ya berarti orang-orang yang meninggal dunia semuanya masih ada di alam kuburnya. Nah, ini tentang ruh yang thayyib, ruhnya orang-orang beriman. Ya, perjalanannya seperti itu sampai kemudian dia ada di alam kubur. Berikutnya, Nabi melanjutkan, sementara itu ketika seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam dari langit sambil membawa kain tenun yang kasar. Nah, ini perbedaan ruh orang beriman dengan ruh yang kafir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi ya, kalau malaikat yang datang ya untuk mencabut nyawa ruh yang beriman, ya mereka datang dengan wajah yang bersinar bercahaya. Tapi kalau yang didatangi itu yang akan dicabut ruhnya itu adalah orang kafir, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malaikat yang datang itu berwajah hitam ya sambil membawa kain tenun yang kasar. Lalu kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Ya wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala." Jadi sapaannya sudah sapaan yang tidak menyenangkan. Ya, sosoknya juga sosok yang menyeramkan. Barakallahu fikum. Keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka ruhnya pun menyebar di badannya. Lalu malaikat itu mencabut ruhnya sebagaimana dia mencabut bulu ya dari kulit domba basah. Ya. Mencabut bulu dari kulit domba yang basah. Kemudian ya malaikat maut mengambil ruhnya. Nah, jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun hingga mereka meletakkannya di atas kain itu. Ya. Kainnya itu adalah kain yang kasar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia mengeluarkan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Karena dia adalah ruh dari jiwa yang kotor. Ya, jiwa yang busuk. Mereka kemudian membawanya naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat bertanya, bau busuk apa ini? Bau busuk apa ini? Para malaikat yang membawa ruh itu kemudian menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Dengan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang dahulu digunakan sebagai panggilannya ketika di dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga pelajaran bagi kita
ya bahwa memberi nama kepada anak itu berikanlah nama-nama yang indah, ya nama-nama yang menjadi harapan dan doa kita, begitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Karena nanti manusia itu akan dipanggil ya sesuai dengan apa yang dia dipanggil ketika di dunia. Sampai kemudian dia tiba di langit dunia. Tapi ternyata ketika mereka meminta langit dibuka, langit itu pun dibukakan untuk orang. Langit itu pun tidak dibukakan untuk orang itu. Kalau tadi orang beriman dibukakan, disambut, ya. Baik. Adapun orang kafir tidak, ya. Orang kafir tidak dibukakan pintu langit ya untuknya. Selanjutnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka itu masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya selama-lamanya tidak akan pernah mungkin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah juga berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dia diterbangkan ke tempat lain yang sangat jauh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, tulislah namanya dalam sijjin. Tapi tadi orang beriman ya ditulisnya di illiyin. Nah, kalau orang-orang kafir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dituliskan namanya di dalam sijjin, yakni di bagian bumi yang paling bawah. Ya, sijjin itu ya tempat yang paling bawah. Beda dengan illiyin. Illiyin berarti di atas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tulislah namanya dalam sijjin di bagian bumi yang paling bawah. Lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya seraya berkata. Jadi dia mendapatkan fitnah kubur sebagaimana ya yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Bedanya orang beriman bisa jawab lulus dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kalau orang kafir tidak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya seraya mengujinya ya dengan ujian yang sama. Ya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Maka si kafir ini mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu? Maka jawabannya sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. La adri. Dan demikian pula pertanyaan berikutnya, apa agamamu? Jawabannya sama, la adri. Maka berserulah penyeru di langit, ya penyeru dari langit. Hambaku telah berdusta, maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu neraka. Wal iyadzubillah. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terasalah olehnya hawa panas dan asap neraka. Ini mulai menjelaskan tentang siksa kubur ya bagi orang-orang kafir. Sementara kuburnya dihimpit, disempitkan sehingga tulang belulangnya pada terlepas. Ya. Baik para jemaah, ini juga tidak bisa dibayangkan ya. Jangan dibayangkan seperti di televisi misalkan. Ya. Film azab kubur, kemudian kuburannya jadi menyempit, ngegencet begitu ya. Allahu alam, ini perkara gaib. Ya, kita imani apa yang disampaikan oleh Nabi gitu ya. Kuburnya menyempit ya sampai kemudian menghimpit ya tulang rusuknya menjadi saling bersilangan hancur. Baik para jamaah yang dirahmati Allah.
sehingga tulang belulangnya itu terlepas. Maka setelah itu tadi ya, yang pertama azab kubur itu akan ada aroma busuk neraka yang kemudian berhembus ke kuburnya tersebut. Kemudian tadi para jamaah, ya, kalau nikmat kubur dilapangkan kuburnya, ya, maka kalau azab kubur maka dihimpit, ya, kuburannya menjadi sangat sempit. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, datanglah seorang dengan wajah yang sangat buruk. Datanglah seorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang sangat jelek, dan baunya busuk. Dia berkata, terimalah kabar buruk yang menyedihkanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka hamba itu bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Maka dia menjawab, akulah amalmu yang buruk. Hamba itu kemudian berkata, ya Rabb, janganlah engkau bangkitkan kiamat. Nah, ini orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka yang menutup usianya dengan kekufuran dan dosa-dosa. Maka begitulah perjalanan ruhnya. Begitulah perjalanan ruhnya. Ya, dia dicabut dengan dengan sapaan yang sangat kasar. Barakallahu fikum, dicabut dengan sangat kasar juga. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ketika sudah lepas dari jasadnya, ya, ruh tersebut memunculkan aroma yang sangat busuk sekali, sehingga tidaklah lewat di sekelompok malaikat, melainkan ya mereka bertanya-tanya, ruh siapa yang buruk ini? Ya, dan terus seperti itu sampai dibawa ke langit. Ternyata ketika minta izin dibukakan pintu langit, tidak diizinkan. Ya, akhirnya dikembalikan, kemudian mendapatkan fitnah kubur, dan ternyata dia tidak bisa menjawab, ya, sampai kemudian dapatlah dia azab kubur yang digambarkan di dalam hadis tadi. Dihimpit dia, kuburnya menjadi sempit. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, akan ada aroma yang begitu busuk, ya, aroma api neraka. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dia ditemani sosok yang sangat mengerikan, ya. Baik para jamaah, kita di dunia saja ini, di dunia saja, ya, kalau kemudian teman yang dekat dengan kita itu menyeramkan, kita kan jadi ikut ngeri, begitu kan? Jadi sudah dia disiksa di alam kubur dengan proses, ya, pencabutan ruh yang sangat menyengsarakan, menyakitkan, ditambah dia disiksa di alam kuburnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ditambah lagi datang sosok yang begitu menakutkan menemani dirinya, ya. Nah, kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah di dunia saja, ya, kan ngeri kalau ada orang dekat kita tapi wajahnya wajah yang mengerikan. Bagaimana lagi, ya, dalam keadaan sedang disiksa, sedang susah, sedang menderita. Baik para jamaah, na'udzubillah min adzabil qabri. Maka setelah itu semua dirasakan, apa yang diucapkan oleh orang kafir ini? Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan kau tegakkan kiamat. Jangan kau tegakkan kiamat. Kenapa para jamaah? Karena dia tahu bahwa apa yang akan dia rasakan nanti, apa yang akan dia alami, apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, yakni di neraka, tentu lebih dahsyat lagi daripada siksa yang ada di kubur yang dia terima dan dia rasakan. Nah, itu para jamaah. Maka permohonannya kepada Allah, ya Rabb, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Jangan kau tegakkan kiamat. Artinya ini sudah cukup, ini sudah sangat menyengsarakan. Sudah sangat membuat dirinya menderita. Bagaimana lagi kalau kemudian nanti azab di akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis ini menambahkan dalam sebuah riwayat perihal kisah orang beriman. Ada di redaksi yang lainnya, begitu. Beliau sebutkan yang artinya, hingga ketika ruh orang yang beriman keluar, para malaikat yang ada di langit dan di bumi bersalawat kepadanya. Masya Allah. Ya, tidak hanya manusia sesama muslim yang kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan untuk ruh
ya, yang baru saja lepas dari jasadnya, dari ruhnya seorang yang beriman. Tidak hanya manusia saja yang kemudian mengalir doa-doanya, tapi ternyata juga para malaikat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka berselawat kepadanya. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Setiap penghuni pintu berdoa kepada Allah agar ruhnya dibawa naik dari depan mereka. Baik para jamaah, perawi hadis ini juga menambahkan perihal tentang orang kafir. Kemudian dia dijadikan buta, tuli dan bisu. Di tangan malaikat tersebut terdapat godam yang seandainya dipukulkan ke gunung, pastilah gunung tersebut akan hancur lebur menjadi tanah. Nah, ini model siksaannya. Godamnya kayak apa? Allahu a'lam. Ini perkara gaib. Ya, jangan dibayangkan seperti godamnya orang India, begitu ya. Taib para jamaah. Ini godam ini kalau kemudian dipukulkan maka akan menghancurkan gunung. Jadi alat siksa yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian malaikat memukul ya orang kafir tersebut dengan sangat keras hingga dia hancur menjadi tanah. Kemudian setelah itu Allah mengembalikannya seperti sedia kala. Kemudian dia dipukul lagi dengan keras sehingga dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh apa saja, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendengar jeritan orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Tsaqalain yang dimaksud adalah manusia dan jin, ya. Di satu riwayat dikatakan karena keduanya kalau kemudian mendengar jeritan ya orang yang disiksa di kubur, maka hadirin jamaah dirahmati Allah, la sa'iq, maka dia akan pingsan, jatuh pingsan ya saking keras dan mengerikannya. Al-Barra kemudian berkata, lalu dibukakan baginya salah satu pintu neraka dan dibentangkan untuknya tilam dari neraka. Nah, itu gambaran bagaimana perjalanan ruh orang beriman ya sampai kemudian di alam kubur, dan bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir sampai kemudian di alam kubur. Baik para jamaah, maka pelajarannya bagi kita ya, selain kita ikhtiar membekali diri sebaik-baiknya sebagai bentuk persiapan kita menghadapi kematian, maka jangan lupa pula kita selalu berdoa dan terus berdoa meminta kepada Allah ya. Terutama di dalam salat-salat kita yang kita diajari doa-doa, begitu ya. Di tasyahud akhir ada doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca. Nah, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka jahanam ya. Kemudian dari siksa kubur, ya, dan dari fitnah kehidupan juga fitnah kematian. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, tentu semua sangat bergantung ya dengan perjalanan kehidupan kita selama di alam dunia. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, masih sisa satu dari dahiyat al-maut, yakni takut dengan su'ul khatimah, khauf su'il khatimah. Takut dengan su'ul khatimah dan ancaman neraka ya bagi kaum fujjar ya, para pendurhaka. Ini kita bahas nanti saja para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu dari hadis yang panjang tadi ya kita memiliki gambaran gitu ya, bahwa ternyata nilai kita memang di akhir ya, nilai kita di akhir. Maka berusahalah untuk jadi hamba-hamba Allah yang istiqamah ya, atau hamba-hamba Allah yang ketika terjatuh ke dalam kesalahan tidak berlarut-larut di dalam kesalahan, namun segera dia bangkit dengan taubat nasuhanya ya, sehingga harapan besarnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dia meninggal dunia membawa iman dan Islam
yang begitu berkualitas pada dirinya, membawa bekal takwa, maka orang-orang seperti itulah yang tidak takut dengan kematian, apalagi membenci kematian. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Kemudian juga saya tambahkan sedikit dari riwayat panjang ini, setelah kita mengetahui begitu perjalanan ruh ya manusia saat dicabut nyawa, perbedaan yang begitu kontras ya, bertolak belakang antara ruh orang beriman dengan ruh yang kafir atau yang semisal dengan mereka. Maka di sini para jamaah, kita sebagai sesama muslim ya berusaha untuk saling mendoakan. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tentu yang sangat-sangat mereka butuhkan adalah doa. Mereka ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, begitu ya. Artinya kalau mereka punya dosa, tidak bisa tobat, sudah mati, selesai sudah. Kemudian para jamaah, kalau mereka punya amal yang belum sempurna, tidak bisa mereka menyempurnakan amalnya. Nah, di antara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah doa-doa kaum muslimin yang masih hidup untuk dirinya. Ini bermanfaat. Setidak-tidaknya nanti meringankan keadaannya nanti di alam barzah. Makanya tadi Nabi menyampaikan ista'idzu ya. Ista'idzu billahi min adzabil qabr ya. Kemudian di redaksi yang lain para jamaah yang dirahmati Allah, selesai Nabi menguburkan jenazah, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kita ini, karena sebentar lagi dia akan ditanya, sebentar lagi dia akan mendapatkan fitnah kubur. Maka kita mohonkan ampunan, mohonkan keteguhan, kekokohan untuk dia bisa lulus menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Begitu ya. Jadi untuk kitanya yang masih diberi kesempatan hidup, ya jangan lupa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di Quran kita diajari doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ya. Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana. Ya. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Orang yang lebih dulu beriman dari kita, dari saudara-saudara sesama muslim, itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Maka ya doa ini untuk semuanya. Untuk dosa saudara-saudara kita, kita mohonkan ampunan. Apakah mereka yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Itu dari sisi kitanya yang masih diberi kesempatan hidup. Dan juga dari sisi kita lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa jangan sampai ya kita itu mengandalkan orang lain. Kenapa demikian? Karena orang lain belum tentu mendoakan kita. Hari H kita mati, bisa saja mungkin banyak orang bersedih, bisa saja mungkin banyak orang yang mengalir doa begitu deras dari lisan-lisan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah itu bertahan ya sepanjang hidup mereka, ataukah mungkin sudah 3 hari saja kita sudah dilupakan, begitu ya, hanya ingat di hari hak kematiannya saja, hanya ingat pas menyelenggarakan jenazahnya saja dia mendoakan kita, ternyata besoknya sudah lupa dengan kita, tidak lagi mendoakan gitu ya. Kenapa? Karena sibuk lagi dengan pekerjaannya, sibuk lagi dengan anak istrinya, sibuk lagi dengan tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Nah, ini kan tidak semua orang itu bisa mendoakan kita, kan begitu. Tadi ya kadang hari kedua saja orang-orang sudah lupa dengan kita. Maka kita jangan selalu mengandalkan doanya saudara-saudara kita. Walaupun sesama muslim ya sangat-sangat dianjurkan untuk saling mendoakan, lebih-lebih kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Tapi kita jangan kemudian mengandalkan itu, ya. Karena tentu tidak semua muslim, ya bahkan orang-orang dekat kita kemudian selalu mengingat kita dan selalu mendoakan kita, ya. Syukur-syukur seminggu sekali mereka ingat kemudian mendoakan kita, gitu ya. Tapi namanya manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Mungkin orang-orang memikirkan dirinya sendiri saja, ya begitu berat, ya. Apalagi orang sudah meninggal dunia, jelas ya mungkin banyak yang melupakan. Maka jangan mengandalkan siapapun, ya, karena kita nanti akan menghadap Allah sendirian, ya, menghadap Allah sendirian. Maka minimal cukupkan bekal kita, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, kita tutup saja sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.